Mengenal burung jalak kebo. Salam satu hobi satukan hati. Semangat pagi sahabat hobi murai dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap berbahagia. Dalam video ini kami akan mengulas tentang burung jalak kebo, mitos-mitos tentang jalak kebo, dan tips memilih dan merawat burung jalak kebo agar jinak serta gacor. Oleh sebab itu simak videonya sampai habis. Jangan di-skip. Klik like jika sahabat hobi murai menyukai video ini. Dan klik subscribe bagi sahabat hobi murai yang baru menemukan channel ini. Enjoy this video. Burung jalak merupakan salah satu jenis burung yang populer bagi kita dan memiliki beragam jenis semisal jalak Bali, jalak putih pito, jalak Medan, jalak suren, jalak kebo. Tak seperti saudaranya yang berharga mahal, si jalak kebo ini harganya cukup murah dan mudah kita temukan di kios penjual burung, bahkan masih sering juga kita temui berterbangan di alam bebas. Ciri jalak kebo ini bulu sekujur tubuhnya dominan berwarna hitam dan abu-abu. Sedikit warna putih di bagian sayap dan ekor. Kaki dan paruh berwarna oranye kekuningan. Nampak cantik sih dan gagah kalau kita lihat. Apalagi kalau ngoceh sambil keluar bulu jambulnya di kepala. Meskipun tidak begitu laku tapi oke juga buat peliharaan di rumah. Mudah jinak dan bisa kita jadikan teman. Makanannya juga mudah, dikasih for dia mau. Dikasih serangga mau. Dikasih buah mau. Bahkan nasi juga mau. Manfaat memelihara burung jalak kebo. Pertama, membuat rileks. Salah satu manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika memelihara burung jalak kebo adalah mampu membuat rileks. Karena kicauan burung ini terasa sangat alami sekali. Tidak menyakitkan di telinga. Kicauannya mampu membuat tenang bagi pemilik. Bahkan adanya burung ini di rumah mampu menggugah semangat si pemiliknya. Udara pagi yang masih segar memberikan semangat baru. Sehingga akan sangat damai jika mendengarkan kicauannya di pagi hari. Kedua, mampu menurunkan stres. Kicauan serta suara burung jalak kebo juga dapat memberi rasa tenang di pikiran. Rasa ini tentunya sekaligus dapat menurunkan tingkat stres bagi sang pemilik. Manfaat yang didapat ketika memelihara burung jalak kebo yakni akan mencegah sekaligus mengurangi adanya tekanan karena pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Dengan mendengarkan suara burung jalak kebo yang merdu akan memberi rasa damai, tenang dan tentram sehingga pikiran pun tentu dapat kembali segar. Manfaat dari memelihara burung jalak kebo dapat menjadi media relaksasi yang bagus bagi tubuh dan pikiran. Sehingga akan menurunkan stres tinggi. Karena Anda pun tentu tahu bahwa stres yang berkepanjangan akan mengarah pada kesehatan. Bahkan dalam kondisi yang lebih parah, stres bisa menimbulkan awal-awal depresi. Ini juga termasuk dalam salah satu manfaat memelihara burung jalak kebo. Ketiga, mampu menjaga kesehatan mata. Sama halnya dengan burung jalak suren. Yang dilakukan jalak kebo demikian yakni seringkali aktif bergerak di dalam kandangannya. Orang yang memelihara burung jalak kebo ini yakin hal tersebut dapat membantu menjaga kesehatan mata. Hal ini lantaran mata akan ikut dilatih dalam melihat dan mengikuti gerakan si burung jalak kebo. Maka secara tidak sadar pun orang melakukan senam mata. Harus diketahui bahwa orang yang hobi memelihara burung jalak terkadang menganggap hal ini dapat menjadi terapi alternatif agar mata tetap sehat. Aktivitas seperti ini sangat mudah untuk dilakukan. Cukup dengan melihat gerakan burung jalak kebo yang lincah. Di samping mata menjadi semakin lebih sehat, hati pemilik juga akan terhibur melihat burung jalak kebo yang begitu aktif juga lincah. Keempat, untuk mengembangkan motorik. Manfaat memelihara jalak kebo lainnya yang dapat Anda ketahui yakni untuk mengembangkan motorik, yang mana di dalam proses pemberian pakan akan datang dampak positif yang dirasakan oleh tubuh. Salah satu dari dampak tersebut adalah mengembangkan kemampuan motorik itulah. Ini terjadi lantaran di dalam proses pemberian makan burung jalak kebo jari akan dilatih sehingga tidak menjadi kaku. Bagi penghobi memelihara burung jalak kebo ini, kegiatan memberi makan memiliki filosofis seperti menyatakan pentingnya memiliki tujuan hidup bagi seseorang. Ketika memberi makan, jari akan bergerak yang menunjukkan suatu kebebasan. Kelima, membawa hoki keberuntungan. Ada mitos lainnya yang dipercaya masyarakat terkait manfaat dalam memelihara burung jalak kebo ini. Bahwa memelihara burung jalak kebo ini dipercaya mampu membawa keberuntungan bagi si pemilik atau hoki. Misalnya yakni orang dari suku Jawa.
percaya bahwa suara burung jalak kebo tersebut mampu memberi rejeki bagi si pemiliknya. Ada pula kepercayaan kicauan jenis burung jalak kebo tertentu akan menjadi tanda tamu baik yang akan datang. Maka tak heran jika banyak yang memelihara burung jalak kebo tersebut. Cara membedakan jenis kelamin burung jalak kebo. 1. Jalak kebo jantan. Baik jalak kebo mata putih dan kuning. Keduanya memiliki ciri serupa apabila dibandingkan antara jantan dan betinanya. Untuk burung jenis jantan, ukuran kepala lebih besar dan bulunya rapi. Bahkan cenderung licin seperti diberi minyak rambut. Di bagian ujung paruh ada sedikit bulu yang menyembul layaknya sebuah jambul. Warna bulu hitam tegas dan mengkilap. Adapun garis putih yang melintang pada tubuh terlihat kontras dan cerah. Ukuran kaki panjang sehingga postur tubuhnya besar dan tegak. Ciri khas yang paling terlihat adalah ketika mereka berkicau. Burung jalak kebo jantan akan mengangguk-anggukkan kepalanya saat berbunyi dan bulu di sekitar kepala akan mengembang. Terakhir, perhatikan bulu-bulu ekornya. Ekor burung jantan lebih rapat sesuai susunan bulunya dari kepala hingga tubuh yang rapi. Kalau sekujur tubuhnya dielus, maka posisi bulu akan mengerucut rapat. 2. Jalak kebo betina. Ciri jalak kebo betina kebalikan dari si jantan. Jalak kebo betina memiliki ukuran kepala yang lebih kecil dan bulunya tidak rapi. Jenis betina pun tidak memiliki jambul. Tubuhnya tidak berwarna hitam mengkilap, namun terkesan kusam. Tak hanya itu, ekornya pun tidak merapat, tetapi susunan bulunya merenggang seperti bentuk kipas. Postur tubuhnya membulat sehingga jika disandingkan dengan jenis jantan akan terlihat lebih pendek. Kalau sedang berkicau tidak menunjukkan gerakan tertentu. Dari suaranya terkesan monoton atau kurang variatif. Itulah sebabnya jarang ada yang mau memelihara jalak kebo betina, apalagi diikutkan dalam lomba kicau burung. Ada beberapa burung jalak kebo betina yang menganggukkan kepala saat berkicau, tapi kebanyakan dari mereka hanya bergerak sedikit dan tidak mengembangkan bulunya. Ini juga menjadi faktor kalau jenis betina kurang menarik para pecinta burung kicau. Meskipun populasi jalak kebo dinilai masih banyak, bukan berarti bisa seenaknya memperlakukan burung ini. Jalak kebo dianggap sebagai burung yang mudah stres karena minim berinteraksi dengan manusia. Wajar saja sebab secara habitat alaminya hidup di alam bebas dengan lingkungan yang tenang. Jadi, bagi yang mau memiliki burung kicau jenis jalak kebo harus memperhatikan cara merawat jalak kebo berikut. Pertama, pilih yang jantan. Kicauan burung jalak kebo memiliki karakter tersendiri. Namun jenis yang jantan lebih khas dan dianggap lebih mudah gacor dibandingkan dengan jenis betina. Selain itu, secara fisik pun burung jantan lebih besar dan kekar. Oleh sebab itu, orang-orang lebih suka burung jalak kebo jantan karena terlihat lebih gagah saat di arena perlombaan. Kedua, pilih yang masih muda. Burung yang masih muda lebih cepat dilatih dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kicauan burung muda pun lebih mudah dibentuk karena belum banyak mendengar suara-suara burung lainnya. Secara fisik, burung muda lebih kuat saat berkicau dan lama. Keuntungan lainnya adalah harganya lebih murah dibandingkan burung dewasa yang sudah jadi. Ketiga, lingkungan kandang harus bersih dan tenang. Perhatikan lingkungan di sekitar kandang. Suasana yang terlalu sibuk dan bising akan mempengaruhi mental burung sebab burung jalak tidak terbiasa dengan keramaian. Burung bisa cepat stres kalau hidup di tengah suara bising. Selain itu, pastikan kandang jauh dari predator, seperti tikus, kucing, dan sebagainya. Tak hanya ketenangan, ternyata kebersihan pun menjadi bagian penting dari cara merawat jalak kebo. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat burung tetap sehat. Ciri burung jalak kebo yang sudah beradaptasi adalah ia tetap berkicau meskipun di dalam kerodong. Keempat, jangan dilatih saat matahari terik dan terbenam. Burung jalak kebo aktif di pagi hari, namun bukan saat matahari sedang bersinar terik. Kalau burung ini terlalu lama di bawah sinar matahari, maka akan merasa stres. Daya tahan tubuh menurun dan tidak fokus saat pemasteran. Begitupun saat matahari mulai terbenam. Sebaiknya burung diistirahatkan dan jangan dipaksa untuk latihan. Perlu diketahui bahwa burung jalak kebo mengalami penurunan indera penglihatan di tempat gelap. Kelima, sesekali latihan di luar sangkar.
Cara merawat jalak kebo supaya jadi jinak adalah melatihnya untuk keluar dan masuk kandang sendiri. Sang majikan bisa menaruh makan di tangannya dan perlahan mengundang burung untuk mau keluar kandang. Lakukan ini secara berulang, khususnya di jam-jam makan. Burung yang kelaparan akan jinak dan mengikuti kemana tangan bergerak. Kalau sudah jinak, burung akan mudah diberi instruksi, termasuk menirukan suara-suara. Keenam, beri pakan dengan tepat. Untuk awalan memang agak sulit memberi makan burung ini. Tapi, jangan khawatir, pemilik bisa mengakalinya dengan buah pepaya atau pisang kepok. Walaupun begitu, perlu diperhatikan asupan burung. Jangan hanya diberi buah karena burung pun harus mendapatkan vitamin dan protein. Jangkrik, kroto, dan ulat Hongkong bisa menjadi alternatif extra fooding. Berikan extra fooding dengan takaran yang pas, seperti jangkrik 2-3 ekor setiap sore atau 1 sendok ulat Hongkong setiap harinya. Ketujuh, rajin mandi dan jemur. Berbeda dengan burung kicau lainnya, cara merawat jalak kebo tidak memandikannya sampai bulu basah kuyup. Oleh sebab itu, gunakan spray yang dapat menyemprot halus. Bisa juga menyediakan bak dengan genangan air. Biarkan burung mandi sejenak lalu jemur hingga bulu kering. Lakukan pemandian dan penjemuran di pagi hari, yakni sekitar pukul 7-8 pagi. Lamanya menjemur tidak boleh lebih dari 1 jam. Kalau sudah selesai, pindahkan ke area teduh agar burung masih bisa diangin-anginkan. Sebenarnya cara merawat jalak kebo itu mudah tapi butuh perlakuan khusus, apalagi burung muda yang masih anakan. Walaupun begitu, orang-orang yang hobi burung lebih memilih burung anakan karena mudah untuk dilatih. Adapun jenis kelamin jantan lebih menguntungkan karena berpotensi dijual kembali dengan harga tinggi dan diikutkan dalam ajang perlombaan. Tapi, sebenarnya perhatian dari si pemiliklah yang menentukan performa burung tersebut. Demikian ulasan tentang burung jalak kebo, mitos-mitos tentang jalak kebo, dan tips memilih dan merawat burung jalak kebo agar jinak serta gacor. Semoga bermanfaat bagi sahabat hobi murai dimanapun Anda berada. Salam satu hobi satukan hati.